Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 418. Aku hanya sedang berpikir keras tentang tragedi menjadi satu tingkat senioritas di keluarga di bawahmu. Baiklah, baiklah. Tutup telepon sekarang. Lihat saja, aku akan mengajakmu jalan-jalan di babak berikutnya, kata Jiang Muye sebelum menutup telepon. Ningxi terdiam. Untungnya Jiang Muye benar-benar kembali normal setelah itu, dan dengan kekompakan mereka yang luar biasa, mereka berhasil memenangkan 3 ronde berturut-turut dengan segala macam jebakan yang direncanakan untuk lawan. Mereka memainkan permainan comeback yang sangat indah. Penonton yang menonton permainan meningkat, dan mereka memecahkan rekor jumlah live streamer terbanyak. Indah sekali. Kupikir iklan itu hanya bohong. Siapa sangka seorang gadis bisa memainkan permainan ini dengan baik. Jangan menilai buku dari sampulnya. Si cantik ini jelas seorang ahli, oke. Lihat saja tetikus dan papan ketiknya, set itu cukup untuk mengganti gaji saya selama beberapa bulan. Saat membaca komentarnya, Ningxi mundur selangkah dan tanpa sadar melihat ke arah mouse dan keyboard yang sedang digunakannya. Penampilan peralatan yang hitam legam itu tampak biasa saja. Siapa sangka harganya semahal itu. Untung saja dia tidak secara tidak sengaja merusaknya. Saat dia masih berinteraksi dengan penonton, terdengar ketukan 3 kali di pintu ruang belajar sebelum akhirnya terbuka. Lu Tingqiao berdiri di pintu dengan naskah di tangannya dan mengangkat alisnya untuk bertanya apakah naskahnya sudah selesai. Ningxi menunduk dan melihat bahwa dia telah mencapai waktu yang diminta perusahaan game, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan offline. Bagaimana? Lancar? Tanya Lu Tingqiao. Ada sedikit masalah di awal, tetapi setelah itu, semuanya berjalan lancar. Baru saja salah satu penonton mengatakan bahwa set mouse dan keyboard Anda sangat mahal. Tidak heran jika sangat nyaman digunakan. Bagus kalau begitu. Apakah kamu sudah selesai membaca naskahnya? Ningxi melihat bahwa dia memegang naskah itu dan bertanya kepadanya dengan cemas. Memem. Lu Tingqiao berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa. Ada keseriusan yang tergambar di wajahnya. Ketika melihat ekspresi Lu Tingqiao, Ningxi tiba-tiba menjadi gugup, apakah ada masalah dengan naskahnya? Tidak ada masalah dengan topiknya. Ningxi hanya menghela napas lega ketika Lu Tingqiao melanjutkan, tapi aku tidak menyarankanmu untuk merekam ini. Hah? Kenapa? Ningxi tercengang. Lu Tingqiao mengerutkan kening dan berkata, terlalu banyak pemandangan berbahaya. Adegan berbahaya. Bagian mana? Ningxi mencoba mengingat dan teringat bahwa pemeran utama wanita memiliki hasrat terhadap olahraga ekstrim. Apakah kamu berbicara tentang adegan balap mobil, lompat tali, anggar, jet air, dan semua olahraga itu? Sebenarnya, aku sudah cukup terbiasa dengan semua itu. Selain itu, ketika kami syuting adegan-adegan itu, aku yakin aku tidak akan benar-benar melakukan olahraga itu sepanjang waktu, jadi tidak akan terlalu berbahaya. Ningxi berusaha keras untuk membujuknya. Sayangnya baginya, sepertinya Lu Tingqiao sudah bertekad untuk melakukannya. Ningxi, pilih naskah lain. Jika kamu tidak menyukai salah satu naskah yang Ling Zizi berikan padamu, aku bisa menyiapkan lebih banyak untukmu. Hati Ningxi langsung berdebar kencang dan ekspresinya berubah, aku tidak menginginkan yang lain. Aku suka yang ini. Itu atau tidak sama sekali. Alis Lu Tingqiao mengernyit, jadilah orang baik. Ningxi merasa dirugikan, Lu Tingqiao, mengapa kau tidak bisa percaya padaku? Ningxi, bukannya aku tidak percaya padamu. Kau adalah seseorang yang kubawa masuk, aku harus bertanggung jawab atas hidupmu, dan itu adalah prinsipku. Lu Tingqiao tidak memberi ruang untuk perdebatan lebih lanjut. Puff. Kok bisa seserius itu sampai mencapai batas bawah? Mungkinkah naskah ini memang ditakdirkan bukan takdirnya? Ningxi tidak percaya bahwa setelah sibuk seharian, hari akan berakhir seperti ini. Sebenarnya adegan-adegan itu tidak menjadi masalah baginya, tetapi sepertinya Lu Tingqiao bersikeras agar dia tidak terlibat di dalamnya. Apa yang dapat dia lakukan? Saat dia memikirkan naskah yang begitu membangkitkan hasratnya, Ningxi tidak mau menyerah, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dan dia memutuskan untuk memperjuangkannya lagi. Waduh, dia selalu tergoda oleh iblis, sekarang giliran dia.